Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya, Tata, adalah anak bungsu dari keluarga Jawa. Orang tua beragama M, namun lebih mempraktekkan tradisi kejawen. Mereka mengizinkan kami memilih kepercayaan sendiri. Jadi, saya bertumbuh di antara Muslim, Kristen, dan ateis di dalam keluarga. Saya ikut mengaji dan ke gereja saat akhir pekan. Tetapi ketika kelas 5 SD, saya berhenti ke gereja karena kecewa dengan rohaniawan yang rasis. Memasuki kelas 3 SMP, saya berteman dengan aktivis gereja yang memberikan pengaruh besar dalam hidup saya. Dia mengajak saya kembali ke gereja, bahkan menjadi guru sekolah minggu. Keluarga dan teman di gereja mengenal saya sebagai remaja religius. Tetapi faktanya, saya adalah remaja nakal yang suka berkelahi, menyontek, dan lain-lain. Oktober 1989, saya mendengarkan firman Tuhan dari Matius 8 ayat 35-38 lewat sebuah acara kebaktian kebangunan rohani. Saat altar call, Tuhan menyadarkan dosa-dosa saya. Meskipun saya aktivis gereja, tetapi belum mengalami lahir baru. Saya ingin maju tapi malu, apalagi sedang bertugas sebagai penerima tamu. Saya akhirnya maju karena merasakan kekuatan besar untuk menanggapi firman-Nya. Saya merasakan kasih Tuhan. Oleh anugerah-Nya, saya menerima pengampunan, keselamatan, dan kerinduan menjadi hamba-Nya melayani secara lintas budaya. Saya memahami anugerah-Nya tidak murah, dan saya rindu tidak bersikap murahan. Saya mulai meninggalkan kebiasaan buruk, ritual kejawen, dan mengembangkan talenta untuk melayaninya. Tuhan mengajar saya untuk bergantung padanya. Hubungan saya yang rusak dengan Bapa dipulihkan oleh Tuhan. Satu persatu orang tua menerima Tuhan sebagai juru selamat. Puji Tuhan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan saya mulai berdoa bagi masyarakat Suriname mengingat ada di sisi historis dengan suku Jawa. Setelah tamat kelas 3 SMA, saya diterima masuk Institut Pertanian Bogor lewat jalur prestasi. Ini menjadi masa sulit antara taat atau tidak pada panggilannya. Baru pada tahun 1993, saya menaatinya dengan masuk seminari, bertumbuh dalam pelayanan misi melalui persekutuan doa misi, mission trip, dan lainnya. Pada masa akhir di seminari, saya diutus melayani di Surabaya. Setelah 3 bulan, saya diizinkan pindah pelayanan di antara orang HK di Pangkal Pinang. Selama di sana, saya mencoba bergabung dengan badan misi, tetapi pintu sepertinya tertutup. Kemudian saya menggeluti pelayanan pendidikan di Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya dari tahun 2001 sampai dengan 2016. Saya memiliki banyak kesempatan memperkenalkan Kristus kepada anak-anak dan dipendetakan di GKKK pada tahun 2012. Tahun 2014, saya mengalami masa pergolakan dalam pelayanan dan bergumul melayani di luar pulau. Agustus 2015, saya mengikuti konferensi misi. Melalui kesaksian para ULB, pameran media, Tuhan mengingatkan saya akan Suriname, bangsa yang bertahun-tahun pernah saya doakan. Tuhan menggunakan koran, televisi, pertemuan dengan kandidat WEC untuk meneguhkan panggilannya. Saya mengambil langkah iman, meninggalkan zona nyaman, dan mengundurkan diri dari GKKK Surabaya pada Maret 2016. Sebelum masa orientasi, saya mendukung pelayanan di SKKK Ambon sebagai direktur pelaksana dan mengalami kerjasama tim yang luar biasa dalam menata ulang sekolah, bergaul dengan ULB, dan berinteraksi dengan suku-suku yang ada. Saya tetap mengumulkan pelayanan ke Suriname. Ada masa pintu terbuka dan terjalin komunikasi yang baik dengan ladang di sana. Namun, sejak Januari 2016, komunikasi kami terputus tanpa sebab. Saya akhirnya mencari pimpinan Tuhan. Apakah saya tetap menggumulkan menjadi ULB ke negara tertentu ataukah ke bidang pelayanan yang lain? Melalui doa dan mentoring, Tuhan mengerahkan hati saya untuk melayani di salah satu negara di Asia Tenggara. Saya pun memilih bergabung dengan WEC setelah membaca core dan value-nya WEC. Akhirnya,
Pada bulan Agustus sampai Desember 2017, saya mengikuti masa orientasi di Badan Misi WEC untuk dipersiapkan melayaninya di negara El. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya.